Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis, yaitu aspek lingkungan dan CSR, Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ketua Muhammad Nurrois Maulana, Wakil Ketua Yunita Sari, Anggota 1 Firda Amelia, Anggota 2 Rizna Nur Hikmah, Anggota 3 Ida Khairuna Nisfianti, Anggota 4 Fitri Milenia. Selanjutnya, aspek lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang penting dalam berwirausaha. Jika dalam menentukan lingkungan kita salah memilih, maka usaha tersebut bisa tidak berjalan dan menghasilkan keuntungan yang kurang maksimal. Studi lingkungan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usahanya itu akan berdiri nantinya tidak akan menimbulkan ancaman dan justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Tujuan aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. 1. Menganalisis kondisi lingkungan operasional. 2. Menganalisis kondisi lingkungan industri. 3. Menganalisis lingkungan ekonomi. 4. Menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang kelima, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Aspek lingkungan industri. Aspek industri ini lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Menurut misal E. Potter dan R.E. Ferman, aspek menjadi pokok bahasan tersebut adalah 1. Ancaman masuk pendatang baru. 2. Persaingan sesama perusahaan dalam industrinya. 3. Ancaman dari produk pengganti. 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok. 6. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Pengertian kompleks sociability menurut para ahli, menurut Carmel dalam Unang 2011 CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek yaitu ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial. Bawan 1953 menjelaskan CSR, sehingga kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal-hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Menurut Hetman dalam Widenta 2011 CSR merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi kelompok-kelompok stakeholder dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan operasional dan strategis. Sejarah perkembangan tanggung jawab sosial. 1. Konsep tanggung jawab sosial periode 1920 sampai 1959. 2. Konsep tanggung jawab sosial periode 1960 sampai 1969. 3. Konsep tanggung jawab sosial periode 1970 sampai 1979. 4. Konsep tanggung jawab sosial periode 1980 sampai 1989. 5. Konsep tanggung jawab sosial periode 1990 sampai 1999. 6. Konsep tanggung jawab sosial periode 2000 saat ini. 1. Konsep tanggung jawab sosial periode 1920 sampai 1959. Gema tanggung jawab sosial semakin terasa pada tahun 1950-an. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula tidak mendapat perhatian, mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Dengan diterbitkannya buku yang bertajuk Social Responsibilities of the Bushman, karya Howard R. Bowen tahun 1953 yang merupakan literatur awal, maka menjadikan tahun tersebut sebagai tonggak sejarah modern tanggung jawab sosial. 2. Konsep tanggung jawab sosial periode 1960 sampai 1969. Konsep tanggung jawab sosial adalah harga diri pengusaha itu sendiri, berupa tanggung jawab atas terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Konsep tanggung jawab
sosial dalam periode ini adalah tanggung jawab sosial yang sebelumnya merupakan kewajiban yang bersifat kedermawaan berkembang menjadi suatu tolak ukur harga diri dari pengusahanya dengan mewujudkan nilai-nilai masyarakat. 3. Konsep tanggung jawab sosial periode 1970 sampai 1979. Pada dasawarsa 1970-an, terbitlah The Limit the Growth yang merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang bergabung dalam Club of Rome. Dalam hal ini, buku ini mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan yang daya dukung. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. 4. Konsep tanggung jawab sosial periode 1980 sampai 1989. Pada era 1980-an, makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropisnya ke arah community development. Intinya, kegiatan kedermawaan yang sebelumnya kental dengan kedermawaan ala Robin Hood makin berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat. Misalnya pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukuan akses pasar, hubungan inti plasma, dan sebagainya. Nomor 5, konsep tanggung jawab sosial periode 1990-an sampai dengan 1999. Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan stakeholder, maupun pendekatan civil society. Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak awal tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah melakukan CSA atau Corporate Social Activity atau aktivitas sosial perusahaan, walaupun berbeda dengan gramatikal. Secara faktual, aksinya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. 6. Ada tanggung jawab sosial periode 2000 sampai dengan saat ini. Konsep tanggung jawab sosial adalah perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan berikutnya, konsep tanggung jawab sosial adalah pembangunan berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan. Konsep tanggung jawab sosial adalah strategi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep tanggung jawab sosial adalah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan dan kualitas hidup. Selanjutnya ada tujuan dari CSR menurut Saputri 2011. Yang pertama ada untuk meningkatkan citra perusahaan. Biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial dan antara organisasi dan masyarakat. Ketiga, ada sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Bentuk atau karakteristik dari Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR seharusnya adalah kegiatan yang melebihi kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. CSR seharusnya dapat menghasilkan dampak semi permanen untuk perusahaan dan masyarakat. CSR harus menghitung dan menimbang kepentingan pemegang kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. CSR harus berisikan sistem government yang sesuai. Bersamaan dengan transportasi dan tanggung jawab, CSR seharusnya mengikuti tips ISO 26000. Contoh Corporate Social Responsibility. Program CSR bisa saja menjadi suatu program yang sangat membantu masyarakat sekitar atau untuk perusahaan tersebut. Dimanapun dengan adanya program CSR ini, bisa mempermudah permasalahan atau kesulitan yang dialami perusahaan dan masyarakat. Sedangkan untuk korporat, program CSR ini dapat memberikan citra perusahaan yang layak di mata konsumen dan masyarakat. Contoh perusahaan bisa melakukan program CSR. Danone Aqua Mineral Water. Danone menjalankan program CSR yang dinamakan dengan program Water Access Sanitation Hygiene Program yang mempunyai arti akses sanitasi kebersihan yang punya tujuan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk menyediakan solusi pada masalah yang berhubungan dengan sistem air di Hindia Belanda. Program ini sangat baik dinamakan 1 liter aqua sama dengan 10 liter air bersih. Menurut Gray, Owen, dan Medur 1988, tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan image perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi.
dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, untuk memberikan informasi kepada investor. Sedangkan menurut Zadex 1998-1426, alasan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Yang pertama, untuk memahami apakah perusahaan telah mencoba mencapai kinerja sosial terbaik sesuai dengan diharapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja sosial. Dan yang ketiga, untuk memberikan implikasi dari apa yang dilakukan perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Lingkungan merupakan hal yang penting dalam berwirausaha. Studi lingkungan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usahanya itu akan berdiri nantinya tidak akan menimbulkan ancaman dan justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab moral bagi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang tidak terbatas hanya pada konsumen saja, tetapi semua pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung. Perusahaan perlu memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat yang terkait dan terdapat dan atas aktivitas usahanya. Daftar pustaka Umar Hussein 2005, Studi Kelayakan Bisnis Aspek Lingkungan Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hestanto Personal Website 2020, Konsep CSR Corporate Social Responsibility Online, Unfindable https atau www Hartanto Web ID Konsep CSR atau Exit 3 Januari 2020, Ula Zaid Habibi A. Idris Prabowo MN Iswang 2017, Openness of Director and CSR in Indonesia Comprise the Importance of Education, Journal of International Trade and Global Markets. Budi Herdik, Corporate Social Responsibility Jakarta, Sinar Grafika 2008. Terima kasih.